Di video kali ini, kita akan belajar tentang jumlah mol total partikel zat terlarut. Oke, kakak mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Jadi, apa yang akan terjadi jika 1 mol CH3COOH dilarutkan ke dalam air? Kita tahu bahwasanya CH3COOH itu termasuk dalam senyawa asam lemah, di mana sebuah senyawa asam lemah jika dilarutkan di dalam air dia akan mengalami ionisasi sebagian, tergantung dari nilai alfa atau derajat ionisasi dari asam asetat ya. Derajat ionisasi secara matematis itu dirumuskan sebagai mol terurai per mol awal gitu. Nah, misal di sini kakak punya asam asetat dengan derajat ionisasi 0,1, oke? Maka reaksi asam asetat yang terjadi seperti ini. CH3COH jika mengalami ionisasi akan berubah menjadi CH3COO- plus H+. Ingat, ini termasuk asam, maka dia harus punya Ka. Nah, yang terjadi mula-mula terionisasi dan sisanya ya. Mol awal dari CH3COH yaitu 1 mol. Dan untuk CH3COO- dan H+ belum terbentuk ya, karena ini mula-mula. Kemudian yang terjadi saat terionisasi, ini berarti dari persamaan ini kita bisa tahu berapa mol yang terurai dari nilai alfa dikali dengan mol awal. Oke, kita masukkan. Jadi ini minus karena berkurang ya. Nilai alfanya 0,1, mol awalnya itu 1 mol. Jadi sama dengan 0,1 ya, 0,1 mol, berarti ini plus 0,1 mol, dan ini plus 0,1 mol. Kemudian sisanya kita jumlahkan ya. Jadi 1 mol dikurangi 0,1 mol berarti 0,9 mol. Ini 0,1 mol, dan untuk H+-nya 0,1 mol. Maka mol totalnya adalah penjumlahan dari sisa reaksi yang terjadi ya. Jadi mol CH3COH sisa ditambah mol CH3CO- yang terbentuk dan mol H+ yang terbentuk ya. Jadi mol totalnya 0,9 mol CH3COH ditambah 0,1 mol CH3CO- ditambah 0,1 mol H+. Kemudian ketiganya dijumlahkan dan ketemu 1,1 mol. Ternyata mol total dari hasil reaksi lebih besar dari mol awal. Karena mol awalnya hanya 1 mol. Oke, sampai di sini. Kemudian, bagaimana jika 1 mol CH3COH atau asam asetat cuka ya dibandingkan dengan 1 mol C6H12O6 atau gula dan 1 mol NaCl? Apa yang terjadi? Apakah hasilnya sama seperti dengan 1 mol CH3COH di mana mol akhirnya itu lebih besar dari mol awal? Ternyata tidak demikian. Karena hasilnya adalah 1 mol gula yang dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan juga 1 mol. Sementara untuk garam atau NaCl akan menghasilkan 2 mol, dan untuk asam asetat atau cuka itu tadi dihasilkan 1,1 mol. Ini dengan nilai alfa sama dengan 0,1 ya. Nanti bisa juga menghasilkan nilai lain tergantung dari nilai alfanya, derajat ionisasi ya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari ketiga senyawa tersebut sama-sama 1 mol ternyata menghasilkan senyawa dalam jumlah mol yang beda setelah reaksi, di mana gula itu masih sama, sedangkan untuk garam dan cuka itu lebih besar dari awal. Ini juga lebih besar dari awal ya. Seperti itu. Kemudian, dari mol total partikel zat terlarut ketiga senyawa ini, coba kita bandingkan dengan mol awal dari masing-masing senyawa. Jadi, mol total partikel zat terlarut gula kita bandingkan dengan mol awal gula, begitu juga dengan garam dan juga. Ternyata setelah itu kita dapatkan faktor Van Hoff atau faktor I, di mana faktor I itu sama dengan mol total partikel zat terlarut dibagi mol awal yang dilarutkan. Jadi nilai faktor I itu nanti hasilnya akan beda-beda ya, tergantung dari jenis larutan.
di mana untuk larutan non-elektrolit itu mol akhir per mol awalnya itu sama dengan 1, sedangkan untuk larutan elektrolit itu lebih besar dari sama dengan 1. Oke? Jadi, ketika 3 buah senyawa yang masing-masing 1 mol yaitu gula NaCl dan cuka atau asam asetat dilarutkan ke dalam air, ternyata mol total partikel zat terlarut itu belum tentu sama. Walaupun semuanya itu sama-sama 1 mol, di mana hasil ini itu ditentukan oleh jenis larutannya. Ada larutan elektrolit yang masih dibagi lagi menjadi larutan elektrolit kuat dan lemah, dan larutan non-elektrolit. Nah, di mana untuk larutan elektrolit kuat, dia terionisasi sempurna. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah terionisasi sebagian, dan mol totalnya itu nanti akan dipengaruhi oleh nilai alfa. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit dia tidak terjadi ionisasi. Nah, makanya untuk 1 mol gula itu tetap 1 mol. Ya, tetap 1 mol ya, karena dia tidak mengalami ionisasi, tidak terionisasi. Molekul gulanya tetap C6H12O6 gitu kan. Kemudian untuk larutan NaCl itu ternyata mol total partikel zat terlarutnya itu menjadi 2 mol, di mana dia terionisasi sempurna. Senyawa NaCl itu terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Jadi hasilnya itu nanti dia akan membentuk 1 mol Na+ dan 1 mol Cl-. Kemudian keduanya dijumlahkan dan akan menjadi mol total dari partikel zat terlarut.